Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Salihan. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya untuk melakukan presentasi tugas UTS kami yang berjudul face mask detection. Nah, apa sih face mask detection ini? Nanti untuk lebih lanjut kita akan jelaskan. Oke. Pertama, kami melakukan perkenalan dulu. Bisa dilihat ini nim anggota kelompok kami, ada Farhan, kemudian ada si Rafli. Oke. Oke. Pertama, kenapa kami mengambil tema ini? Oke. Seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa kita saat ini mengalami sebuah global pandemic COVID-19, di mana kita diharuskan untuk berjaga, untuk stay at home atau ya melakukan mawas diri, jaga diri terhadap virus ini sendiri. Oke. Virus ini sendiri asalnya seperti kita tahu dari daerah Wuhan, Cina, kemudian baru merebak dan menyebar di dunia menjadi pandemi global mulai awal tahun 2020. Nah, saat ini mungkin sudah banyak protokol-protokol khusus untuk menangani proses mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, salah satunya adalah penggunaan masker. Nah, penggunaan masker ini sayangnya terkadang beberapa orang itu merasa enggan atau lalai. Padahal di tempat-tempat khusus penggunaan masker itu sangat penting di saat pandemi global seperti ini. Nah, tujuan kami membuat AI ini adalah karena orang yang biasa melakukan protokol ini, ya biasanya kan security yang biasanya ngecek. Nah, namanya manusia kan ada salahnya. Nah, kami menggunakan kamera sebagai buat mendeteksi apakah orang itu menggunakan masker atau tidak. Nah, untuk itu ada tools-tools yang kami gunakan. Di sini karena ini belum kami implementasikan, karena masih di tahap rancangan, untuk itu sedianya kami akan ada dua opsi pilihan. Yang pertama, kami itu melakukan Python, pengkodingan dengan Python, kemudian dengan library OpenCV, lalu kita melakukan tes pada tools eksternal yaitu IBM Watson. Yang kedua, kami coding sendiri dengan bantuan Anaconda, Python, kemudian library-library seperti NumPy, kemudian Pandas, seperti itu. Nah, teknologi yang kami gunakan itu sekiranya adalah data recognition dan data detection. Nah, kebetulan kedua algoritma ini sebenarnya sudah terpenuhi dengan library OpenCV. Karena OpenCV ini menurut yang saya sudah coba pelajari, dia memang khusus setidaknya untuk mempelajari tentang penggunaan kamera sebagai alat bantu untuk membantu komputer supaya mempelajari benda-benda seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sekiranya program kami ini bekerja? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Oke. Hal yang pertama adalah data processing. Nah, seperti yang kita tahu tadi yang saya sudah jelaskan bahwa data yang kami gunakan di sini adalah beberapa foto sebagai pengenalan. Nah, untuk data ini kami menggunakan sekitar mungkin paling tidak 10.000 dataset seperti itu. Nah, 10.000 dataset ini kami nantinya akan bagi. Nah, terus pembagian ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Pertama adalah untuk itu pertama kami jelaskan data processing dulu. Data processing ini bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau dilihat dari sebuah foto seperti ini. Sebuah foto ini kan tidak ada beberapa
ada tempat ruang-ruang kosongnya. Tapi di sini hanya mukanya yang kita coba tangkap. Nah, bagaimana cara kita membuat komputer itu bisa mengenali muka? Padahal seperti yang kita tahu adalah komputer itu bisa dibilang sebuah device yang harus diajarkan dengan sangat dasar seperti anak kecil yang baru belajar sekali. Nah, untuk itu di sini saya sudah menyiapkan contoh gambar. Nah, contoh gambar ini nantinya kita akan ubah scale-nya menjadi black and white terlebih dahulu. Nah, setelah nanti black and white, nah kami harus bisa mengajarkan komputer untuk menangkap scaling pixelnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pixelnya. Nah, pixel-pixel ini kan yang nanti akan membangun sebuah mata, alis, hidung, dan mulut. Nah, ini yang akan menjadi sebuah struktur wajah. Seperti itu. Untuk itu, nah, nantinya tentunya komputer tidak bisa langsung mengenali pixel. Karena yang komputer tahu hanya instruksi-instruksi dasar matematika. Nah, untuk itu kami menggunakan library NumPy untuk membuat sebuah matrix yang nanti setiap matrix itu akan diisi oleh pixel-pixel ini. Seperti itu. Namun penggunaan matrix di sini nantinya seperti diagram Cartesius ya. Dia akan menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang vertikal dan sumbu Y yang horizontal. Namun bedanya, kalau biasanya sumbu Y itu naik, sekarang sumbu Y itu ke bawah. Seperti itu, kalau di OpenCV. Oke. Oke. Nah, bagaimana data gambar itu bekerja? Data deteksi muka ini bekerja untuk membedakan dia menggunakan masker atau tidak. Nah, di sini nah, di sini pertama, seperti yang saya sudah bilang, kita harus mengajarkan komputer untuk mengenali sebuah struktur wajah dulu. Nah, kemudian untuk membagi, bisa dibilang untuk meng-cut atau mengambil hanya struktur wajahnya dulu. Jadinya dari sini kita hanya mengambil struktur wajahnya ini aja, seperti itu. Kemudian untuk lebih lanjut di sini kita crop dia. Kemudian kita lakukan resizing. Nah, kemudian nanti akan diolah program dan menghasilkan output keluaran 1 bila dia menggunakan masker dan 0 jika tidak menggunakan masker. Yang nanti akan kami akan jalankan seperti itu. Oke. Nah, tadi saya bilang kan ada data set ya. Oke. Pertama, hal-hal yang kami perlu atau sekiranya menjadi hambatan buat kami untuk melakukan pemrograman ini adalah pertama, apabila seperti contoh pada gambar ini, apabila kami coba perbesar menggunakan pixel ini, dia bagian matanya ini tidak terlalu bisa ditangkap. Nah, namun untuk menghindari hal-hal seperti ini, kemungkinan besar nanti setelah kita tangkap dia dengan hitam putih, lalu kita balikkan warnanya. Nah, kita resize dulu setiap garis pada pixelnya. Jadinya setiap 1 pixel garis kita kalikan menjadi 4 pixel, seperti itu. Jadi nanti akan melakukan pelebaran pixel seperti itu. Walaupun nantinya akan sedikit merusak gambar, namun kita tidak melakukan itu terlalu hancur karena nanti akan pixelnya akan saling bertuburkan. Nanti kita akan menggunakan bagaimana caranya supaya dia tetap bisa membentuk sebuah pola seperti itu. Oke. Kemudian dataset ini kami akan bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, dataset ini pertama data yang kami akan melakukan pengujian data untuk uji di program kita menggunakan tools IBM Watson.
atau kita akan melakukan manual menggunakan OpenCV. Kemudian nanti sisanya dari 100% sekitar 70% untuk data yang di training, kemudian 80%, mohon maaf, kemudian 20% untuk data yang akan melakukan testing seperti itu. Kita melakukan sampel acak, mohon maaf, kita memberikan data sampel acak. Maksudnya sampel acak gimana? Gambar yang kita kasih itu kan modelnya hadap seperti ini. Nah, kita akan menggunakan seperti ini. Seperti ini. Jadi ya kita memberikan angle-angle lain. Selebihnya nantinya 10% terakhir akan kami gunakan untuk melakukan testing seperti itu. Untuk mengambil keoptimalan sekitar 80%. Oke. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekiranya atas presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk itu kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.